Nah, baik anak-anak, kita akan memperhatikan cerita yang ada di halaman ini ya. Di kelas sebelumnya, anak-anak telah mempelajari satuan pengukuran panjang dan waktu. Tentu masih ingat ya, di kelas 4 dulu sudah pernah mempelajari satuan panjang, satuan waktu, dan kita akan menggunakan satuan panjang dan waktu ini untuk belajar tentang kecepatan dan debit. Nah, kita mulai dari kecepatan terlebih dahulu. Kecepatan, kita mengingat kembali satuan panjang dan waktu. Dimulai dari satuan panjang. Di kelas 4, anak-anak telah mempelajari satuan panjang. Coba ingat kembali materi tersebut ya. Perhatikan uraian berikut agar kamu mengetahui hubungan antara satuan panjang dan sentimeter dan milimeter. Nah, panjang, misalkan panjang suatu benda. Panjang suatu benda adalah 1 cm. Misalkan kamu punya 1 cm itu punya permen misalnya. Permennya kecil sekali berarti 1 cm. Panjangnya permen itu adalah 1 cm. Nah, jika dijadikan milimeter, berapakah panjang permen tadi? Nah, kita lihat di halaman ini ada sebuah garis. Garisnya panjangnya 1 cm, kemudian di bawahnya ada penggaris dalam satuan milimeter. Kamu bisa melihat 1 cm di situ sama dengan berapa milimeter di penggaris yang di bawahnya? Ya, ternyata 1 cm ini sama dengan 10 mm. Nah, di sini kita bisa menyebutkan bahwa hubungan antara satuan panjang cm dan milimeter adalah 1 cm sama dengan 10 mm. Ya, kamu bisa lihat di garisannya tadi 1 cm sama dengan 10 mm. Oke. Satuan panjang digunakan untuk mengukur satuan jarak. Misalnya, anak-anak pergi dari rumahmu ke ke tetanggamu yang jualan jajan misalnya. Tanggone sampean nenek sing punya warung dodolan jajan, sampean arep tumbas jajan, dari rumahmu ke tetangga yang jualan jajan itu jaraknya berapa ya? Nah, kita bisa menyebutkan jarak itu tadi dengan berbagai macam satuan. Mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Hubungan antar satuan jarak digambarkan di sini seperti celondakan itu loh, seperti tangga. Di rumahmu mungkin ada yang tingkat 2 gitu ya, atau kamu pernah pergi ke bangunan yang ada tingkat 2-nya. Nah, itu diibaratkan seperti itu, seperti tangga untuk naik ke tingkat 2 itu. Yang paling tinggi posisinya adalah kilometer, disusul hekto, deka, meter, desi, dan seterusnya, sampai yang paling bawah di sini adalah milimeter. Setiap kali turun tangga, misalnya dari kilometer dijadikan hektometer, maka jarak itu dikalikan 10. Dari kilometer dijadikan dekameter, turunnya berapa tangga? 1, 2. Berarti dikalikan 10, dikalikan lagi 10. Ya. Dari kilometer ke meter, kamu bisa kamu praktekkan tanganmu di kilometer, terus turun di hektometer, di dekameter, meter. Berarti turunnya berapa kali? 1, 2, 3. Berarti jaraknya dikali 10 kali 10 kali 10 lagi. Gitu ya, dan seterusnya. Kebalikannya, dari lantai bawah ke lantai atas, setiap naik 1 tingkat, 1 anak tangga dibagi 10.
naik lagi, bagi lagi 10. Contoh, kita akan merubah dari milimeter ke sentimeter. Nah, berarti jarak yang milimeter tadi dibagi 10. Paham ya di sini? Ya. Dari milimeter ke sentimeter, maka jarak yang milimeter tadi dibagi 10. Dari milimeter dijadikan desimeter. Jarak yang milimeter dibagi 10, dibagi lagi 10. Kenapa? Coba kamu praktekkan. Dari milimeter tangannya naik ke senti, toeng. Naik lagi ke desi, toeng. Berapa kali toeng di situ kamu mempraktekkan? Ada 2 kali ya. Mili ke desi ada 2 kali toeng-toeng. Berarti jarak yang milimeter tadi dibagi 10, dibagi lagi 10. Gitu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, ini keterangannya tadi sudah kita sampaikan. Setiap naik 1 tangga dibagi 10, turun 1 tangga dikali 10. Contoh, berdasarkan diagram tersebut tadi, berdasarkan gambar anak tangga tadi, gambar celondakan tadi, ya, kita bisa menyebutkan 1 km sama dengan 10 hektometer karena turunnya 1 kali, sama dengan 100 dekameter karena turunnya 2 anak tangga, sama dengan 1000 meter karena turunnya 3 anak tangga. 1 hektometer sama dengan 100 meter sama dengan 10 dekameter. 1 meter sama dengan 100 cm sama dengan 10 desimeter sama dengan 0,1 dekameter sama dengan 0,01 hektometer sama dengan 0,001 kilometer dan seterusnya. Kok bisa begitu? Kamu bisa memakai cara yang sudah Ibu sampaikan tadi, turun dikali 10, naik dibagi 10. Nah, di sini juga ada contoh soal. Misalkan kita memakai saja yang soalnya menarik ini yang ada ceritanya ya. Soal D. Jarak rumah Raka ke sekolah 1,5 km. Jarak sekolah ke kantor pos 500 meter. Berapa jarak yang ditempuh Raka dari rumah ke sekolah jika ia ke kantor pos dulu? Oh, ini sudah ada operasi hitungnya. Kita mulai yang A dulu kalau begitu. Yang A, 2,25 meter sama dengan titik-titik sentimeter. 2,25 meter dijadikan sentimeter. Kita lihat anak tangganya. Dari meter ke sentimeter. Geser, seret. Meter ke sentimeter. Turun berapa anak tangga? Ya, turun 2. 1, 2. Berarti kali 10 kali 10 sama dengan kali 100. 10 dikali 10 berapa? 100 kan? Nah, berarti di sini 2,25 dikali 100 sama dengan, ya, kalau bilangan desimal dikali 100 itu komanya mundur sesuai jumlah nolnya. Ini 100 nolnya ada berapa? Ada 2 ya, berarti komanya ini mundur 2. 2,25 mundur 1, 2. Komanya hilang. Bisa disebutkan 225,00, tapi itu tidak efektif ya. Koma 00 di belakang tidak dihitung lah istilahnya ya. Bisa disebutkan 225 cm. Kemudian soal yang B, kita mencoba untuk penjumlahan. 2 km ditambah 0,5 hektometer sama dengan titik-titik meter. Berarti dari 2 satuan panjang ini dijadikan apa satuannya? Meter. Pintar. Kita lihat yang 1 km, yang 1 hektometer. Geser ke kiri. Kilometer ke meter. 1, 2, 3. Dikali 10 kali 10 kali 10. Hektometer ke meter 1, 2 kali 10 kali 10. Kilometer ke meter, nah 2 kali 1000. Awalnya 10 kali 10 kali 10.
10 kali 10 kali 10 adalah 1000. Ini bisa langsung disingkat seperti ini ya. 0,5 hektometer dikali 100. Hasilnya ini ketemu 2000 ditambah 50 sama dengan 2050 dan seterusnya ya. Untuk yang soal C ini sama, hanya dikurangkan saja. Soal yang D, soal cerita, kita harus memahami dulu. Berarti tadi sudah saya baca soalnya, berarti Raka ini tidak langsung ke sekolah, dia mampir-mampir. Dari sekolah, dari rumah mampir dulu ke kantor pos, setelah itu ke sekolah. Nah, penyelesaiannya, satuan yang diminta adalah kilometer ya. Oh, tidak disebutkan di situ, tapi ini dijadikan kilometer. Jarak rumah ke sekolah sama dengan 1,5 km. Jarak sekolah ke kantor pos 500 meter, dijadikan kilometer dulu. 500. Ya, saya ulangi lagi. Jarak dari sekolah ke kantor pos adalah 500 meter. Kita samakan satuannya menjadi kilometer, berarti 500 dibagi 1000 kilometer ya. Kita lihat dulu dari meter ke kilometer naiknya berapa tingkat. Meter ke kilometer naik 1, 2, 3 sampai kilometer 3 tingkat, berarti dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10 sama dengan dibagi 1000 kilometer adalah 0,5 km. Sehingga jarak yang ditempuh Raka adalah 1,5 km ditambah 0,5 km ditambah 0,5 km. Jadi jaraknya adalah 2,5 km ya. Demikian materi awal untuk satuan panjang dan waktu sebagai bahan untuk menghitung kecepatan.